Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, kita ketemu kembali ya di video interaktif. Seperti biasanya saya akan menanggapi komentar-komentar teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Oke, teman-teman. Ini kali pertama ya saya bikin video lagi di studio Umpama Kicau. Setelah hampir 1 tahun ya, saya tidak bikin video di ruangan ini. Jadi kangen ini teman-teman ya, saya dengan suasana studio ini. Mungkin teman-teman yang sudah ikuti channel Umpama Kicau ini dari setahun yang lalu pasti tidak asing lah ya dengan ruangan ini. Karena saya seringkali membahas permasalahan murai batu, saya buat video itu di ruangan ini. Oke, teman-teman ya. Ini ada komentar dari Mas Dian Cepot ya. Om Sanda minta solusinya. Murai batu yang suaranya hilang karena nelan jangkrik, kena gigit tenggorokannya. Suara jadi serak dan hilang. Mohon bantuan Om. Oke, Mas Dian Cepot ya. Jadi begini teman-teman. Di video-video lawas saya ya, saya sering mengingatkan kepada teman-teman alangkah baiknya untuk menghindari permasalahan seperti ini ya. Maka saat kita memberikan jangkrik pada burung murai batu kita, itu dalam keadaan dia mati. Ini yang sering saya lakukan ya, daripada burung harus mutilasi dulu, menyiksa jangkriknya. Jadi karena saya udah jelas nih jangkrik akan saya berikan ke burung supaya dimakan, maka sebelum saya berikan jangkrik itu saya matikan. Dan kebiasaan, karena ini kan pengalaman teman-teman ya, jadi sharing pengalaman permasalahan-permasalahan seperti ini, supaya nanti teman-teman itu tidak mengalami ya permasalahan seperti ini, maka berusaha untuk menghindari ini ya teman-teman ya. Nah, kebiasaan saya matikan burung itu dengan saya pites kepalanya, saya buang kaki belakangnya ya, dan kaki-kaki depan ini juga saya buang teman-teman. Malah kalau jangkrik yang saya berikan itu bukan jangkrik alam atau jangkrik madu juga itu ya. Yang saya berikan itu jangkrik yang besar, clearing kalau orang bilang itu, yang besar itu, yang warna hitam itu, jangkrik kalung gitu ya. Itu biasanya saya malah berikan hanya tubuhnya, perutnya aja ya, perutnya aja. Jadi kepala, leher, kaki itu hilang semua. Hanya perutnya saja yang saya kasihkan. Mengingat apa teman-teman, ukuran jangkrik ini itu cukup besar yang sudah beredar di pasaran. Nah, untuk jangkrik alam dan juga jangkrik madu itu kan ukurannya kecil-kecil ya. Ya, kecil, menurut saya itu kecil. Teman-teman ya bisa berikan kepala sampai perutnya, hanya saja buang saja kaki-kakinya. Jangan sampai nantinya permasalahan ini timbul di burung teman-teman yang karena dia itu kenapa sih kok bisa ya, sedangkan di alam itu nggak ada loh yang mitesin itu. Betul teman-teman. Jadi burung itu kalau di alam ya, kapanpun dia menginginkan jangkrik itu dia bisa cari. Beda dengan burung yang kita pelihara. Burung yang kita pelihara kita berikan jangkrik itu dengan takaran dan waktu tertentu. Tentu saja di sini ada istilah setengah kurang ya. Karena sebenarnya burung itu mintanya banyak. Karena kita jatah, burung saat melihat jangkrik yang pertama kali kita berikan, maka nafsu ya makannya ini akan naik ya. Sedikit barbar mungkin. Dia lihat itu jangkrik langsung aja dipatuk, langsung ditelan. Nah, ini nantinya bermasalah. Gitu ya. Ya, mungkin kalau teman-teman masih menggunakan ini ya, nggak membuang kaki-kakinya, yang masih belum pernah mengalami permasalahan seperti mana Mas Dian Cepot ini, ya mungkin teman-teman ya membantah omongan ini, ya itu terserah. Yang penting kan saya kan sudah ingatkan ya, ingatkan. Jangan sampailah ya nantinya timbul permasalahan seperti mana burung
yang dialami oleh Om Dion Cepot ini ya. Kalau ini kan kegigit ya, karena mungkin diberikan di saat jangkrik itu hidup. Ya, yang umum itu biasanya kena kaki belakangnya itu teman-teman. Nah, itu yang membuat dia serak. Kenapa? Karena ada iritasi di dalam saluran pencernaan ini tadi ya. Di tenggorokannya lah ya. Itu ada permasalahan, yaitu ada iritasi, ada luka. Dan luka inilah yang menyebabkan infeksi. Infeksi ini akhirnya burung itu hilang suaranya. Gitu ya Mas Dian Cepot. Nah sekarang untuk bagaimana sih mengatasi kasus seperti ini. Ini mudah-mudahan aja nanti selesai ya. Dia bisa sembuh dengan sempurna lagi. Mas Dian Cepot nanti silahkan cari aja antibiotik ya. Entah itu merek perburungan yang dijual di pasaran atau di kios burung, atau juga antibiotik yang biasa dipakai untuk ayam. Ya, seperti mana Tetaklor dan sebagainya itu juga ada. Terus ada Ebutre, Super N dan yang lain juga ada. Itu terserah nanti bisa diberikan. Yang fungsi dari antibiotik ini untuk mengobati permasalahan yakni infeksi ini tadi. Gitu ya Om Cepot ya. Mudah-mudahan nanti burungnya bisa pulih kembali. Oke, lanjut ini. Dari Mas R.A. Brit. Rekomendasi pakan untuk lolo induk yang bagus apa Mas Sanda? Ini yang saya pakai ya, yang saya pakai untuk burung yang saya ternakkan, yaitu kroto dan jangkrik. Sebenarnya kalau memang dirasa di tempat Mas RA ini tadi kok kroto itu harganya mahal, mengingat di Lampung itu kan kroto sekilonya hanya 80.000 ya. Di beberapa kota ya, ada di kota-kota tertentu ini ada kroto itu yang harganya sekilonya 400.000, berarti satu onnya itu 40.000 gitu ya. Ada yang 25.000. Mungkin ini yang membuat kita keberatan untuk memberikan kroto dengan jumlah yang banyak. Karena memang logikanya ya, lolo induk itu memang boros. Ya, jelas itu ya teman-teman ya. Karena apalagi kalau kita udah berikan kroto itu kan burung seneng dengan krotonya. Sering menghabiskan krotonya. Itu terlihat boros. Ya, biasanya kalau kita pakai kroto ya, kalau di lolo induk itu kan jadi sampai anak itu panen, kita tetap berikan dia kroto. Tapi kalau kita loloh tangan ya, berarti kan momen saat kita mau berikan kroto itu mungkin saat menjelang dia kawin, sama burung itu saat dia itu sudah menetas. Ya, kalau dia itu netas dari umur 0 sampai 1 minggu, berarti kita memberikan kroto itu hanya dalam waktu 1 minggu. Tentu saja itu lebih irit. Gitu ya. Kalau memang dirasa kroto itu sulit mungkin ya, dan mungkin mahal ya teman-teman, atau Mas RA ini bisa gunakan ulat Hongkong yang kecil. Ya ingat ya, ulat Hongkong yang kecil. Kalau untuk ulat kandang saya tidak sarankan. Ya, karena ini berhubungan dengan anakan teman-teman ya. Secara umum anakan burung itu sistem imunnya belum kuat seperti mana indukannya ya. Karena ulat kandang itu diambil dari kandang ya, yang kita cemaskan apa teman-teman, nantinya ada penyakit dari ayam atau ada bakteri dan sebagainya. Ini nanti yang kita takutkan ya. Jadi menurut saya lebih efisien, lebih aman gitu ya. Ya, Mas RA nanti bisa gunakan ulat Hongkong yang kecil. Ingat ya, ulat Hongkong yang kecil. Ada kok di pengepul ulat Hongkong itu ulat Hongkong yang kecil. Nanti kita tinggal pesan aja. Dan harganya pun sama. Gitu ya. Oke. Lanjut nih, Om Rido Ergiah Nanda. Pak De mau tanya, burung murai saya udah seminggu nggak mau makan pur. Gimana caranya ya Pak De?
Padahal setiap hari kroto jangkrik udah dicampur sama pur halus. Mohon arahannya Pak D. Terima kasih. Oke ya. Kalau kita pengen ajari burung kita makan fur, itu harus totalitas. Ini saran saya ya. Dan ini langsung aja saya jawab ini tadi ya. Prosesnya aja gitu ya. Bagaimana sih mengajari burung itu makan fur dengan mudah? Yang pertama, pastikan aja burung itu dalam keadaan sehat dan gemuk. Jadi dia tidak nyilet. Kalau dia udah nyilet, jangan dipaksakan untuk dia transisi ke yang tadinya dari hewan ke pur. Nantinya bermasalah karena dia nanti nggak kuat, kan begitu. Jadi pastikan aja dulu burung itu gemuk. Nah kalau sekarang ini kebetulan burungnya Mas Rido itu kok masih kurus, ya udah digemukkan dulu. Berikan dia full EF, taruhlah kroto atau ulet Hongkong yang kecil-kecil atau kasih jangkrik tiap semau dia lah ya. Intinya full EF untuk waktu 1 minggu. Jadi saya pastikan burung itu dengan full EF 1 minggu dia akan gemuk. Ya, gemuk. Ingat gemuk bukan berarti berlemak loh ya. Gemuk ya. Badannya berisi. Nah, setelah dirasa burung itu sudah gemuk, maka kita proses untuk mengalihkan ke fur. Dengan cara seperti apa? Begini teman-teman ya. Mas Rido nih ya. Nanti sampean giling aja, entah itu fur ayam, ya bisa dipakai, atau fur yang ya fur burung yang beredar di pasaran itu juga bisa dipakai, atau ada satu merek seperti mana Leopard itu ya, dia punya fur yang halus, itu juga kita bisa pakai. Kita taruh di bawah itu fur ya, di bawah itu fur, nanti di atas itu yaitu kroto yang dicampur dengan fur. Nah kita berikan, pastikan itu cukup untuk 1 sore aja lah ya, sesore aja. Nanti kita kasihan pagi, sore itu dia udah cukup lah makan fur ini. Nah nantinya setelah kroto ini tadi habis gitu ya, jadi kroto itu kita pastikan dia nanti cukup untuk sehari ini tadi ya. Setelah itu nanti habis, dia akan berusaha untuk mencari-cari kroto. Biasanya dipatukin tuh furnya. Nah karena di atas itu tadi kroto yang dicampur dengan fur, secara tidak langsung dia akan sedikit-sedikit dia merasakan ya rasanya fur itu seperti apa. Nah di hari berikutnya ini, dari pagi sampai sore kita nggak kasih dia itu kroto atau EF sama sekali. Ya, jangan karena kita itu ada sayang nih, nanti takut begini begitu. Kalau nanggung malah bermasalah. Jadi totalitas aja, dari pagi sampai sore nggak usah dikasih EF. Ya, burung itu tidak makan sehari itu tidak mati. Pegang itu omongan saya. Ya, nah nanti ya dia coba itu. Biasanya umumnya burung kalau cerdas burungnya ya. Dan ini umum yang saya lakukan pada burung-burung saya. Loloh Indo itu kan pasti seperti itu ya. Jadi sore itu biasanya nanti ada kotoran di bawah itu yang menandakan dia sudah makan fur. Nah kalau itu sudah kita pastikan burung itu sudah makan fur, di hari berikutnya ini kita tidak usah kasih EF sama sekali untuk 1 minggu pertama. Maka saya tadi di depan mengatakan apa? Pastikan burung itu gemuk, karena dia nanti akan melalui masa sulit. Ya setelah dia mau makan fur, kita biarkan dia makan fur. Biarkan dia senang makan fur dulu. Ya kalau dia udah senang makan fur, baru besoknya ya di minggu berikutnya kita bisa berikan EF tambahan pada burung kita. Dan saya pastikan, karena itulah yang saya lakukan pada burung-burung saya. Gitu Mas Rido ya. Oke lanjut ya. Ini dari Mas Arifin. Mas Sanda, tolong beri solusi untuk MB saya. MB di rumah gacor, tapi irama lagunya kurang enak. Sesekali dia memutarkan materi. Sebelum aku gantang 1 sesi, sebelumnya MB aku didekatkan di lapangan dan aku dekatkan dengan MB gacor. Emosinya langsung naik.
buka materi roll tembak. Tetapi begitu ganteng, MB banyak ngukluknya. Sekali bongkar materi pendek dan suara kurang lantang. Set harian JK 3 pagi sore. Mandi setiap hari. Sehabis maghrib. Embun lanjut jemur 1,5 jam. Sore angin-anginkan umbar seminggu 2 kali. Tolong berikan saran agar bisa maksimal. Salam kenal dari saya. Oke ya. Oke Mas Arif. Jadi gini, kalau tahu nih burungnya saat di bawah dia ada sesekali bongkar dan dia menunjukkan ketertarikan untuk bertarung. Biasanya burung dalam keadaan siap, ya dia entah itu bertemu langsung atau mendengar suara murai batu. Bahkan ada beberapa burung yang dia tidak harus mendengar burung murai batu, dia mendengar apa ya? Apa namanya, esbes kenaan angin tuh teman-teman, gebrek gitu ya, itu dia kaget, itu dia marah. Itu menandakan burung itu ada kesiapan tuh seperti itu ya. Nah kalau sampean sudah paham burung sampean ini pertama kali sampean bawa ke lomba kok seperti ini ya, dia mutah materi, dia ada tarung luar biasa ya, dia ada sensitivitas di situ, dia akhirnya bongkar-bongkar di situ ya, itulah yang menghabiskan tenaga dia gitu ya. Nah sebaiknya seperti apa? Jadi kalau sampai udah paham seperti ini ya hindarkan aja dia di keramaian lomba ini tadi. Malah-malah bertemu dengan burung murai batu. Jadi dia tuh sebelum dia naik ke gantangan burung itu sudah tarung di bawah. Nah itulah yang mengakibatkan burung kita nanti kerjanya kurang maksimal. Ya, burung yang dalam keadaan kondisinya kurang baik, tenaga berkurang ya. Tadinya di rumah itu mungkin dia burung siap, tapi karena ada salah pengondisian ini tadi mengakibatkan dia harus menguras tenaganya, dan burung dilombakan ya, ditarungkan ini dalam keadaan tenaga yang tinggal setengah ya, akhirnya burung itu kerjanya kurang maksimal. Biasanya karena dia masih ada mental, dia tetap kerja, tapi dia tidak bongkar materi atau dia tidak mengeluarkan suara pukulan. Dia hanya ngukluk-ngukluk saja. Artinya apa? Burung ini karena mentalnya bagus, burung ini hanya bertahan saja. Gitu ya Mas Arifin ya. Oke, lanjut ya. Imanuddin, izin tanya Om, saya beli trotolan umur 2 bulan. Saya rawat sebulan. Kok sudah mulai ganti bulu dewasa ya Om? Sekarang 5 bulan sudah tuntas ganti bulu. Masalahnya yang awalnya warna kaki hitam jadi warna kaki biasa. Yang awalnya prediksi jantan kuat jadi berubah betina. Apakah salah dalam perawatan? Gimana ya Om? Yang salah bukan perawatannya. Yang salah adalah peternaknya. Kenapa? Kenapa peternak itu memberikan burung betina? Atau Mas Imanuddin belinya burung itu di pasar? Ya burung sulapan lah ya. Kan gitu nih. Gini ini cerita Mas Imanuddin ya. Dulu itu teman-teman ya, ini sering di burung kacer sama di burung cucak hijau ya. Bilangnya mudah hutan. Kalau cucak hijau itu di sini dikasih spedal hitam-hitam dikit, trotol gitu katanya kan ya. Karena kalau burung cucak hijau yang masih muda kan sininya warnanya kuning. Jadi di kuningnya itu di sela-selanya kasih warna hitam. Ada bintik hitamnya berarti jantan ya. Disulap jadi jantan. Kacer juga seperti itu. Ada dulu tuh yang namanya kacer semiran. Memang dia disemir, warnanya jadi hitam. Ya, kalau burung yang memang gini ya, burung itu kelamin itu tidak akan berubah karena rawatan gitu ya. Ya kalau betina aja gitu ya. Gitu ya Mas Imanuddin. Jadi nggak ada yang salah dengan rawatan sampean. Kalau memang burung itu memang betina gitu ya, ya tetap aja jadi betina. Jadi bukan karena terus salah rawatan kok yang tadinya prediksinya jantan tiba-tiba jadi betina, nggak juga seperti itu. Gitu ya Mas Imanuddin. Nanti kalau maka gini, kalau kita beli burung itu di peternak yang jelas ya, maka saya sarankan teman-teman cobalah untuk
beli burung itu di peternak gitu ya. Supaya apa? Nantinya kalau ada masalah ya, seperti mana yang prediksi jantan jadi betina, kita bisa garansikan. Karena ingat teman-teman, sehebat-hebatnya peternak, sepinter-pinternya peternak, dia pernah mengalami kesalahan menentukan gen jantan dan betina. Gitu ya teman-teman ya. Jadi peternak itu pun ya sesekali pernah lah ya salah dalam memprediksikan burung itu jantan dan betina. Oke, lanjut. Mas Bimbin, plat Lombok. Kemarin sempat pas mau gantang tak kasih ranjau, burungnya malah gerabakan. Pas tak pasang alhasil ranjaunya tak copot, takut burung gerabakan di gantangan. Apa kalau tetap dipasang ranjau di bawah gerabakan, pas digantang burungnya tetap mau kerja atau masih gerabakan Ini sepengalaman saya aja lah ya untuk menjawab seperti ini. Kalau burung itu memang mentalnya bagus ya, dan saya juga kan menangani beberapa burung ya yang dia bermasalah dengan main di bawah ya. Seperti mana kasus burung setelah umpamane. Waktu itu kan saya punya burung umpamane itu, setelah burung umpamane itu dia punya penyakit yaitu jatuh ke bawah. Main enak, neken gitu ya. Terus nanti kalau udah di tengah-tengah dia ada mulai ngos-ngosan, dia ada turun gitu, seperti itu. Nah, ini kan untuk menyiasati kasus seperti ini kita pasang ranjau. Nah, ranjau itu banyak. Nah, ini kan yang nggak disebutkan ranjaunya apa. Ranjau paku kah? Ranjau beling kah? Atau apa kayak ya? Dicoba nanti diterangkan ranjaunya apa ya. Ini yang umum ya, ranjau yang diberikan oleh teman-teman untuk burung murai batunya. Biasanya itu daun ya, daun, terus ada juga yang kresek atau kantong plastik. Ada juga bola-bola yang berwarna-warni, ada karpet yang warnanya hijau, ada juga itu hiasan kayak rumput-rumputan itu loh teman-teman ya, yang biasa untuk akuarium itu. Ada juga yang menggunakan karet pentil, ada juga yang menggunakan senar besar, ada juga yang menggunakan senar kecil, dan masih banyak yang lain. Gitu ya. Jadi ranjaunya sampean pakai apa dulu? Satu ya. Terus cobalah untuk ya, kalau dia memang di sini burungnya gerabakan, taruhlah ranjaunya yang sampean berikan itu terlalu berlebihan, atau itu memang burung ada ketakutan dengan itu. Mungkin tidak ada salahnya sama coba untuk ranjau yang lain ya. Taruhlah ini pakai bola warna-warni, dia terlalu takut nih, gerabakan gitu ya. Coba besok pakai daun aja. Nah, coba pakai daun. Kalau dia pakai daun masih gerabakan, mungkin dicoba lagi pakai senar ya, pakai senar itu. Pakai senar yang mungkin besar, kalau dia takut pakai senar yang kecil. Ya, nanti dicarilah ya. Intinya untuk menyiasati burung yang mainnya jatuh itu kita bisa pakai ranjau. Dan saya belum pernah menemukan burung yang saya pelihara, khususnya yang kasus dia punya jatuh, itu tadi saat saya berikan ranjau dia gelabakan. Ya dia memang gini ya, ini taruh alas. Karena ranjau ini sifatnya kan kita berikan dadaan ya. Karena kalau kita mengenalkan dia tiap hari kita pasang dia ranjau itu, akhirnya dia menyesuaikan dengan ranjau, ya dia nanti tidak takut dengan ranjau. Memang kita buat burung itu takut untuk turun karena ada ranjau itu tadi loh ya. Sifatnya seperti itu. Nah, ini hal yang wajar. Saat kita berikan dia itu kan biasanya alas ya, karena umumnya pemain murai batu pakai sangkar bundar ya. Itu kan biasanya kasih karpet tuh ya, karpet nih. Nah, ranjau itu taruh aja di bawah. Taruhlah bola-bola itu di bawah karpet gitu ya. Taruh itu untuk hariannya kita tetap pakai karpet itu. Hanya di saat burung itu kita lombakan, kita gulung karpetnya. Yang kita berikan adalah bola-bolanya. Gitu ya. Nah, di saat proses kita ambil karpet ini, pada umumnya burung murai batu itu juga takut. Ya dia juga naik ke atas, intinya menghindar. Gitu ya. Ini wajar gitu ya. Nah, nanti setelah kita copot, umumnya murai batu, dan ini yang pengalaman yang saya alami aja lah ya.
Nggak ada burung saya yang sampai dia tuh gelabakan gitu, nggak ada. Kalau waktu proses ngambil karpet ini tadi memang dia ada menghindar sedikit, agak takut lah ya. Tapi setelah karpet ini saya ambil, bola-bola tertinggal di bola-bolanya aja gitu ya, burungnya aman. Nah, nanti cuma dia ngingak gitu ya, lihat bawah. Dia mau turun tuh takut. Ya karena memang fungsi ranjau itu untuk itu. Gitu ya. Nah, kalau dia tuh memang mentalnya bagus, nah, saat dia ketemu burung dia nanti lupa. Ya, dengan karpet ini, dengan ketakutan karpet awalnya gitu ya, dia akan fokus dengan tarungnya. Nah, di saat dia mau turun, dia lihat karpetnya, akhirnya dia takut. Gitu loh ya. Gitu Om Bim, nanti dicobalah ya yang pas untuk burung sampen tuh apa ranjaunya. Oke, teman-teman. Mungkin untuk video interaktif kali ini cukup di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi di video interaktif berikutnya. Sukses selalu.